wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Area Narko dan sahabat saya Gustir ya. Ini hari ini ada 3 berita yang beberapa diantaranya memang adalah kasus-kasus sebelumnya, tapi ada fakta-fakta baru gitu ya kira-kira ya Bang, menyangkut beberapa kasus yang kemarin sempat bikin heboh juga. Hari ini kayaknya nggak ada orang yang berbuat ini ya. Iya. Agak kurang kalau Jumat ya. Iya, Jumat kurang memang. Tapi memang kita kan terus berupaya mencari informasi khususnya kabar-kabar terbaru lah ya dari beberapa peristiwa yang kemarin. Dan yang pertama ini kebetulan menyangkut kasus yang sempat heboh kemarin. Ya, terkait dengan tudingan KDRT yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di Polsek Pahai Julu Utara. Iya. Dan informasi terakhir sebelumnya ya, sebelum hari ini informasi terakhirnya Bapak polisi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah tersangka KDRT. Nah, cuman hanya berselang beberapa jam muncul informasi terbaru dari pemeriksaan Bapak polisi, dan ternyata diketahui bahwa ini masih dugaan juga di Tenggarai. Ini pengakuan Pak polisi berarti pengakuan Pak polisi, dan juga ada saksi katanya bahwa bekas-bekas luka yang terdapat pada istrinya itu ternyata dilakukan sendiri oleh istrinya. Oh, oleh Sani Sinaga ya? Iya. Mbak Sani. Mbak Sani. Ada lagunya tuh ya. Sani. Lagunya Mbak BCL. Nah, itu dia. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya melakukan itu? Nah, dalam di situ terungkap bahwa itu dia memukuli dirinya sendiri katanya. Betul nggak itu? Itu pengakuan sang suami ya? Makanya lagi-lagi aku teringat pada sidangnya Bapak Johnny Depp ya? dengan Mbak Amber Heard ya kan, yang hampir mirip sebenarnya. Hampir mirip. Cuma ini lebih dahsyat lagi karena istrinya dituduh menganiaya diri sendiri dan, gitu ya. Memukuli dirinya sendiri. Amber Heard aja nggak sampai kayak gitu. Betul. Mungkin Mbak Sani ini punya apa ya, temperamental yang tinggi, karena kemarin waktu suaminya dimintai keterangan oleh Kasih Humas, itu dia bilang saya sudah coba bawa dia berobat kemana-mana katanya. Maksud berobat ini kan masih samar. Gitu. Nah, ini ada videonya nggak? Ya, ada videonya. Terkait dengan laporan istri dari anggota Polresta Utara, yaitu korban SSS yang telah melapor ke Polresta Utara, saat ini kita sudah lakukan proses hukum, di mana berdasarkan hasil penyelidikan bahwa penyidik telah menemukan 2 alat bukti sehingga penyidik menetapkan Bribtu FFM sebagai tersangka. Dan saat ini proses pemeriksaan masih tetap berjalan. Selain itu, selain pidana umum yang ditetapkan kepada tersangka Bribtu FFM dalam hal pelanggaran kode etik profesi Polri, bahwa Bribtu FFM juga sedang diperiksa oleh Propam Polresta Utara. Saat ini bahwa Bribtu FFM telah dilakukan penempatan khusus di Polresta Utara atas pelanggaran kode etik profesi Polri. Nah, itu beberapa potongan foto yang kemudian kita sandingkan tadi dengan keterangan dari Kasih Humas Polresta gitu ya Bang. Jadi menurut penjelasan bahwasannya penjelasan si suami istrinya ini memang selalu kerap mengungkit-ungkit lah, terus menyinggung-nyinggung orang tua, katanya begitu katanya ya. Dan kemarin memang sempat jadi pertanyaan sebenarnya ketika
istrinya itu menghapus postingan di Facebook. Ya. Tapi sekarang katanya sudah ada muncul lagi. Sudah muncul lagi hari ini. Berseiringan dengan penetapan suaminya itu sebagai tersangka, itu muncul lagi postingan-postingannya yang kemarin sempat tidak bisa dibuka. Gitu. Ini kita langsung saja ke reporter kita, ada Bung Maurits. Selamat sore, Bung Maurits. Selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus, selamat sore Medan. Ini kan Bribtu FFM ya sudah dijadikan tersangka. Nah, ini dalam perkara dugaan tindak KDRT ini apakah pertama yang mau ditanya apakah Bribtu FFM ini ditahan atau seperti apa? Silakan. Nah, untuk saat ini posisi Bribtu FFM sedang berada di Polres Taput Bang, karena sedang ditangani oleh Propam karena kode etik profesi Polri Bang. Jadi saat ini beliau ditempatkan di tempat yang khusus di Mapolres Taput untuk pemeriksaan dari pihak Propam. Nah, artinya ditahan begitu ya kira-kira? Ditahan Bang, di tempat khusus. Artinya tetapnya tidak lagi di rumah lah. Iya. Ya berarti di rumah tahanan gitu kira-kira ya. Tetap rumah juga. Cuma rumah tahanan. Rumah tahanan polisi gitu ya, RTP ya. Untuk istrinya sendiri gimana, Rich? Apakah sudah dipanggil ulang atau gimana? Kabarnya kan istrinya ini sempat sempat sudah tidak berada di Taput gitu kira-kira ya. Nah, untuk saat ini posisi istri kita belum ketahui di mana, Bang. Tapi dari informasi yang beredar masih tetap di Tapanuli Utara. Walaupun beliau waktu itu di Facebooknya meminta untuk semacam perlindungan entah dari mana lah. Diminta di perlindungan, tapi sontak setelah mediasi pas malam hari mediasi di Polres, itulah yang berita kita yang kedua. Besoknya postingan beliau langsung hilang dari peredaran. Tadi baru kita cek kembali bahwa postingan beliau kembali. Sementara kita komunikasi dengan pihak kepolisian, mungkin ada hal yang tidak sepakat ya, mungkin entah tidak mau berdamai lagi, lalu postingan itu masih dugaan kita. Karena sempat mereka mediasi Bang, jadi ada kemungkinan mereka berarti nggak menemukan titik sepakat untuk berdamai, lalu postingan itu kembali dimunculkan. Berarti bisa kita akses. Berarti kemarin sempat ada mediasi, kemudian ada kemungkinan dugaan cobalah dia apa dulu lah postinganmu, begitu kira-kira ya. Tapi karena tidak ada menemukan kata sepakat, muncul lagi ya postingan itu gitu kira-kira ya. Muncul lagi postingan itu, dan hal menarik sebenarnya dalam kasus ini adalah netizen dan bersama dengan banyak orang ya dibingungkan dengan kasus ini. Karena yang pertama yang bisa banyak pertanyaan itu kenapa sontak Facebooknya postingannya hilang. Yang berikut bahwa tiba-tiba ada pengakuan dari setelah pemeriksaan di Polres bahwa ternyata yang melakukan pertama mereka cekcok, lalu setelah cekcok mereka dilerai oleh 2 orang saksi. Nah, setelah dilerai dan saksi itu melihat bahwa pelapor sendiri SS itu atau istri Bribtu FFM itu melakukan pemukulan untuk dirinya sendiri. Jadi, nah ini juga kita masih pertanyaan apakah memang polisi tersebut tidak membuat laporan ulang soal ini, karena ya secara matematisnya dia pastinya dirugikan. Maurits, secara barangkali lebih detail itu bentuk memukuli dirinya sendiri itu bagaimana? Ini kan kita tahu mungkin dalam beberapa kasus ya ada juga yang memukuli dirinya sendiri itu seperti menjerit-jerit histeris, seperti itu, menjambak-jambak rambut, menjambak-jambak rambut, atau bagaimana? Ada yang memukuli benar-benar kah atau bagaimana kira-kira? Itu maksud dari memukuli diri sendiri itu bagaimana? Dari pengakuan Bribtu ya yang disampaikan oleh Kasih Humas kemarin kepada kita dalam rekam audio suara atau audio itu, kita dengarkan di sana bahwa secara jelas bahwa sebenarnya beliau menduga bahwa ada gangguan psikologis bagi istrinya, sehingga ada depresi bagi istrinya, sehingga dia berani
memukuli dirinya sendiri, termasuk bagian tubuhnya dan kepalanya juga. Itu ada di rekaman yang pertama yang kita dapatkan dari Kasih Humas ketika dia si Bribtu ini datang ke Mapolres lalu ditanyai oleh Kasih Humas sendiri. Itu yang disebutkan dalam rekaman itu, dan dalam rekaman itu juga jelas-jelas dikatakan dia sendiri tidak ingin mempermalukan istrinya, yakni pelapor sendiri. Namun ketika ada masalah yang terus berulang dan dari tahun ke tahun, si pelapor sendiri selalu menyangkut-pautkan dengan masalah orang tua. Ini kemudian. Tapi yang pasti kemarin itu Kapolres sudah mengatakan bahwa proses hukum untuk kasus KDRT yang dilaporkan oleh istrinya tetap berjalan. Walaupun waktu itu jalur damai sedang diupayakan, dan ternyata benar dia dijadikan tersangka pada kemarin. Dan malam itu baru kita ketahui bahwa dia dijadikan tersangka. Dan sekarang masih ada pemeriksaan di Propam, Pak. Untuk istrinya kapan rencana pemanggilan ulang? Belum ada, Bang, karena masih pihak kepolisian masih fokus untuk menangani kasus yang ini, Bang, yang untuk Propam. Dan tidak ada sampai sekarang tidak ada kita ketahui bahwa ada laporan balik oleh sang suami ya terhadap istrinya. Oh, berarti dia tidak melapor, belum melapor lah ya? Belum ada laporan, Bang, belum ada laporan. Ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Riz ya. Berarti polisi itu sudah punya minimal 2 alat bukti untuk menjerat si bapak polisi kita ini. Gitu ya, Morris ya. Kira-kira memang mengarah kepada pelaku KDRT atau sekedar pelanggaran etik ya, karena tidak mampu barangkali untuk mengapain istrinya, atau bagaimana itu? Ini kemarin Moritz sudah diakui dia ya, sempat memang ada penganiayaan KDRT itu ya. Ada, Bang, ada. Oh, tapi yang sebelumnya ya? Ya. Oh, begitu. Pengakuan sebelumnya ada, tapi kemungkinan ya dari hasil ini masih kita menduga bahwa ini tipiring, walaupun sebenarnya prinsipnya KDRT kan beda. Walaupun dia pasti beda hukumnya. Dan yang berikut dia masuk juga dalam ranah pelanggaran kode etik profesi Polri, makanya diperiksa, Bang. Artinya ada 2 proses hukum yang sedang ia jalani saat ini. Yalah, karena tidak bisa membina Ibu Bayangkari gitu ya. Iya kan, itu. Iya. Ya. Baik. Oke, Moritz, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti terus dipantau menyangkut perkembangan kasus ini. Mungkin ada perlawanan lain mungkin dari istri Pak Polisi ini kan, mengingat disebutkan bahwasannya dia melakukan penganiayaan sendiri kan. Barangkali keterangan itu nanti membuat dia marah atau seperti apa. Ada lagi postingannya. Iya, yang tertinggal barangkali, Moritz. Tadi itu yang menyampaikan itu adalah saksi ya. Saksi itu saksinya jadi mereka diperiksa, Bang, antara saksi 2 orang itu mereka didatangkan ke Mapolres bersama juga dengan tersangka dan korban gitu. Jadi dari keterangan itu Kasih Humas mengatakan bahwa ternyata ada seperti ini. Oke, Moritz, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Medan. Itu laporan dari Moritz. Jadi memang kenapa jadi tersangka sebelumnya sudah diakui, Bang. Memang saya pernah ada karena saya sudah tidak bisa ini katanya menahan emosi. Gitu kira-kira. Jadi sempat itu diakuinya dan kasus penganiayaan itu sudah selesai kata dia begitu. Beberapa waktu lalu sudah didamaikan. Tapi ternyata ketika ada cekcok lagi, istrinya selalu mengungkit masalah yang sama. Sebelumnya mengait-ngaitkan dengan orang tua kan biasa gitu, menantu nggak cocok sama ini kayak sinetron Indosiar. Mungkin kakak ini nontonnya itu di Indosiar atau kisah film India NTP kok yang dia diam tapi bersuara, suara hatinya yang keluar ya. Pasti ada pikiran aku akan meracuni akhirat tikus ya. Nah, itu berita yang pertama. Kita akan lanjut ke berita yang kedua yang juga tak kalah penting dan memang akhir-akhir ini
menjadi momok menakutkan bagi keluarga pasien ya. Kalau kemarin kan di RSUD Amri Tambunan ada pasien ibu melahirkan meninggal setelah operasi sesar. Nah ini kemarin ada juga gitu ya Bang, iya, di rumah sakit di mana rumah ini sakit Bang? ibu dan anak di Medan ini, rumah sakit Stella Maris. Memang tidak sampai berakibat sangat fatal seperti yang di rumah sakit Amri Tambunan. Ya. Pasien selamat, hanya saja walaupun selamat, pihak keluarga merasa aduh kenapa seperti ini pelayanannya. Tapi makanya gitu. Sebenarnya ini fatal juga Bang. Fatal dong. Iya, untung saja ya. garis paracetamol kan. iya, garis tangannya tidak sampai di situ ya. Makanya ini kok bisa yang disuntikan paracetamol. Iya, ya. tapi dosisnya tidak sesuai. Mencapai berapa itu tadi Bang? Untuk anak-anak sebenarnya iya. 1.000. Ini harusnya 300 ml, kemudian 1.000. dikasih 1.000. Ini kalau orang tua kan. Ini kalau yang lain. Kalau misalnya tadi dia obat yang lebih keras Obat misalnya keras, kan ini lebih bisa. Berbahaya ini. Maksud saya petugas medisnya ini kayaknya apakah melamun atau memang lagi mikirkan duit untuk kawin. Kan enggak. Ini gimana nih, enggak fokus. Padahal orang tua sudah bilang ini apa mesinnya kok nyala-nyala terus gitu, mesin medisnya. Jadi awalnya mesin medis itu nyala. Orang tua mencet bel, datanglah petugas medis perawat. Terus ditanya ini gimana obatnya, tapi tetap aja dicolok terus kan gitu. Sehingga begitu dicek baru dia kaget kan gitu. 1.000 mili gitu ya. Ngamuk lah mamanya kan gitu. Tapi sayang memang orang tuanya belum mau diwawancara langsung. Belum mau. Mungkin karena tidak ingin menambah-nambah masalah barangkali ya. Barangkali. Kalau nggak mau menambah masalah ya nggak usah diposting. Iya. Ini ada videonya ya. Ya kita lihat. Botol mah dimasukkan semua ya. Karena bukan saya yang jaga selama ini ibunya. Makanya saya suruh jangan pulang. Asih mau pulang ya udahlah. Mungkin belum mandi juga. Pulang pun nggak salah. 3 suster inilah. Apa? Kayak mana tanggung jawabnya? Coba kalian kasih tahu aku. Udah, dokter udah bilang kan? Observasi kayak gini oke. Nah, mana tanggung jawab suster? Nah. Itu obat penurun demam. Kok tadi yang lain lah. Betul lah. Nyawa pun ku masuk penjara pun nggak apa-apa. Iya. Betul. Rekam kalian semua. Iya. Nyawa pun lu masuk penjara nggak apa-apa. Pas aku puas hatiku. Tahu kondisi anak ini lemah. Dokter ini udah bilang daya tahan tubuhnya lemah. Hah? Kayak mana? Coba. Kayak mana? Tanggung jawabnya. Kayak mana? Nggak bisa kan tanggung jawab kan? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Itu udah jelas. Aku pun udah ngerti penjelasan dokter. Tanya yang 3 itu kayak mana? Ya nanti kita selesaikan sama mereka. Mau selesaikan kayak mana dok? Iya. Hatiku nggak puas dok. Iya kan nggak bisa. Kayak mana? Juga. Caranya kayak mana ya? Ya saya belum tahu ini. Kan yang penting mereka dulu ditanya dulu kronologisnya gimana gini. Kronologis kayak mana lagi? Udah jelas kan? Udah jelas kan? Salah nggak kalian? Mari dulu yang 2 orang tuh. Salah nggak kalian? Atau bapak ini yang salah? Coba kalian ngomong dulu. Kalau kami nggak tahu kedokterannya, kalian lebih tahu. Kau cakap dulu. Karena kalau aku tengok orang ini anggap sepele loh dok. Karena bolak-balik mesin itu udah berbunyi. Apa salahnya di stop dulu, diganti, ditengok dulu takarannya ini enggak. Nah, harusnya kayak gitu kan? Entah apa ada yang sumpah dikejar. nggak kalian masuk? Entah apa yang dikejar waktunya, entah kayak mana sama kami, perasaan kami jadi kayak nggak enak gitu ya kan. Entah apa, aku punya nggak ngerti. Makanya aku tanya istri aku, itu memang betul 1 botol dimasukkan 1 hari 300 mili, sedangkan 1 botol itu 1000 mili rupanya. Saya tanya lagi balik, berapa 1 botol itu sus, berapa mili sus? Balik saya tanya, udah pak, sudah sesuai takarannya, mesinnya udah berjalan pak, udah sesuai takarannya, mesinnya udah berjalan pak. Itu aja dijelasin orang itu.
Karena hati saya udah nggak enak, asik di otak kaki ditusuk pakai jarum, jalan lah itu apanya kencang kali, tetesan. Hanya dia langsung stop aja. Pak, sudah sesuai prosedurnya, tengok ini waktunya sekian, nanti mati sekian, baru mati mesinnya Pak. Dia bilang gitu, ya udahlah saya pikir kan saya nggak tahu berapa mili untuk mau dimasukkan. Rupanya bilang mili saya 300 mili, nggak sampai 1 botol, rupanya 1 botol itu 1000 mili. Sumpah apa kalian? Kalian waktu masuk kerja ada sumpah. Ya, itu tadi video cuplikan singkat menyangkut kisruh di rumah sakit ibu dan anak Stella Maris. Sebenarnya ini rumah sakit yang bagus ya. Elit gitu ya, kan? Selama ini tidak pernah ada masalah. Pernah. Mungkin dan itu tadi terbilang karena elit mungkin, juga karena harganya lumayan ya untuk iya, nggak bisa pakai BPJS kayaknya sini. Nggak bisa ya? Kayaknya. Nah, coba kita tanya Pak Cipai nanti. Ya, belum pernah pakai di situ. Pak Cipai udah pernah bawa anak gitu. Bawa anak orang lain maksudnya. Oh gitu. Dia ngawani aja. Oh. Iya. Ini kita tanya dulu langsung Bang ke apa kita ini? Ke reporter kita. Ya. Selamat sore Bung Pian. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya. Ini menyangkut persoalan di rumah sakit Stella Maris ini gimana Bung Pian? Kemarin kita kan sudah coba konfirmasi menyangkut masalah ribut-ribut ini. Ini gimana kemarin waktu Bung Pian datang ke sana? Silakan. Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para tribun di rumah. Ya, kemarin memang saya sempat mendatangi rumah sakit tersebut yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Ya, sampai di sana saya bertemu dengan seorang security yang berjaga di depan pintu masuk rumah sakit tersebut. Nah, di sana saya mengatakan bahwasanya akan menanyakan terkait perihal video yang viral tersebut. Saat itu security ini menghubungi pihak humas dari rumah sakit tersebut dan meminta untuk menunggu di depan rumah sakit. Tak lama dia menghubungi kembali di humas itu dan mendatangi saya dan mengatakan bahwasanya pihak rumah sakit ini tidak bersedia diwawancarai. Nah, untuk mewawancarai pihak rumah sakit dia mengatakan bahwasanya harus membuat janji begitu kepada pihak rumah sakit. Nah, sempat saya tanya juga semalam dengan Satpam itu bagaimana cara buat janji dengan pihak rumah sakit. Dia pun kebingungan. Dia hanya mengatakan bahwasanya itu itu yang disampaikan oleh pimpinannya. Kalau mau wawancara harus membuat janji dan tidak bersedia saat itu untuk diwawancarai. Nah, setelah saat itu saya pun pergi dari rumah sakit itu dan mencoba menghubungi ibu korban ini yang kebetulan dia memviralkan video itu di Facebook, namun sampai ini korbannya itu dia diwawancarai atau tidak. Nah, itu Bang cerita singkatnya. Berarti pihak rumah sakit belum bersedia dimintai keterangan ya, karena harus buat security janji, pun memang kebingungan ya, harus buat janji Pak. Janji gimana apa? Cara buat janjinya? Nggak tahu. Lah kok tanya saya. Tanya sama kayak Pak Bu Dokter tadi ya, Ibu atau Bapak tadi tuh yang di ibu-ibu ya. Bu Dokter tadi nanti bilang, kita selesaikan. Pak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nggak tahu. Ini kayaknya harus tanya Pak Luhut ya. Kok tanya saya? Tanya Pak Luhut aja. Pak Luhut tahu segalanya. Aduh, jadi bagaimana ini? Bagaimana cara membuat janjinya? Dia nggak tahu juga ya. Jangan-jangan sebelumnya nggak ada juga yang membuat janji seperti itu. Sejauh ini dari Pian, dari ininya belum bisa kita kontak ya, dari ibunya si pasien ini. Apakah ada rencana buat laporan ke polisi mungkin? Ya Mas, jauh ini memang Bang masih kita upayakan Bang mendapatkan wawancara sama ibu korban ini, namun sampai sejauh ini Bang belum ada Bang keterangan resmi apakah dia ini bersedia diwawancarai atau tidak Bang. Karena melihat dari postingan Facebook terakhirnya, dia memposting itu sekitar postingan yang terakhir dia posting itu sekitar 6 hari yang lalu Bang. Kemungkinan Facebooknya juga tidak aktif Bang sampai saat ini. Info yang kita dapat Pian, kondisi anaknya bagaimana sekarang? Apakah tidak ada masalah atau bagaimana?
Ya menurut postingan dia terakhir yang saya baca itu Bang, katanya pihak rumah sakit sudah meminta maaf Bang, namun dia masih kesal Bang terhadap pihak rumah sakit. Dia mengatakan bahwasanya walaupun anaknya tidak kenapa-kenapa, namun karena disuntikkan dosis terlalu tinggi itu, dia pun sangat menyayangkan. Seharusnya kejadian itu tidaklah terjadi kalau pihak rumah sakit ini tidak teledor begitu Bang. Itulah postingannya yang terakhir yang saya baca Bang. Oke, Pian. Barangkali nanti coba di follow up lagi, mana tahu ibu pasien mau bicara gitu ya terkait kasus ini gitu Pian. Ya, itu saja Pian. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pian. Selamat sore Bang Arai. Ya. Nah itu memang agak rumit ya, nggak security, nggak dokter, memang membingungkan gitu ya. Dokter Sama-sama bilang, memberikan statement yang nggak ada solusinya. Seakan-akan solusi. Iya, seakan-akan seolah-olah ini. Nanti kita selesaikan. Iya, bagaimana Bu caranya? Nggak tahu. Bagaimana ini? Iya, itu berita yang kedua. Solusi ecek-ecek kayaknya ini ya. Iya, persoalan suntik melebihi dosis. Sebenarnya kalau tadi obatnya lebih keras bahaya. bisa membahayakan. Ini kebetulan memang paracetamol yang tapi walaupun enak kalau kebanyakan bahaya Bang. juga bahaya kan. Ya, kita minum air putih aja kalau kebanyakan gembung sakit perut kan. Apalagi obat. Air putih itu baik. Ya kan, satu hari berapa liter kalau air putih? 8 ya. 8 liter kalau air yang dianjurkan ya kan. Kalau kita minum 10 liter atau 12 liter itu udah begah istilahnya kan. Kembung. Nah, padahal air putih baik. Apalagi obat kan, kimia. Lebih 700 mili. Harusnya 300 kan? 1000. Iyalah, harusnya 300 kan. Jadi 1000. Berarti kan lebih 700 dia. Ini lumayan tuh. 2 kali lipat lebih. Makanya apa maksudnya, biar cepat sembuh atau memang cemana gitu kan? Makanya ini belum ada jawaban. Ya RSIA Stella Maris juga belum memberikan keterangan. Iya. Itu berita yang kedua. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Baik, berita ketiga kita masih juga di Medan ini terkait dengan kelanjutan kasus dari apa ini kok namanya ya, pencolengan, maling lah, maling ya. Jadi kasus kemarin yang sama-sama kita tahu ada sekitar 5 anggota Polrestabes Medan yang maling uang barang bukti. Gak apa-apa dibilang maling ya? Gak apa-apa, kan memang mencuri. Mencuri ya. Iya, betul. maling uang terduga bandar narkoba gitu ya. Di saat melakukan penggeledahan. Gitu. Nah, kemarin beberapa polisinya divonis ringan begitu ya, dan kemudian jaksa melakukan banding ke sehingga pengadilan tinggi. Iya, keluar putusan bandingnya dan hukumannya lebih berat gitu. Diperberat ya, 1 tahun ya. Iya. Jadi masing-masing itu mendapatkan hukuman selama 4 tahun terhadap Matredine Baho. Aibtu Matredine Baho, Aibtu 4 tahun, Dudi Efni dan Bribtu Marzuki Ritonga. Ada juga yang dihukum 5 tahun. Ya, Matredine Baho itu 5 tahun ya. 5 tahun. Ya. Nah, ini jadi hukumannya diperberat gitu ya. Diperberat. Dan sebenarnya hukuman yang diperberat ini juga ringan. Ya gitu kan Bang. Ya. Coba aja kalau misalnya yang maling-maling yang orang-orang biasa kan, kamu kasih apa, saya maling ini. Tapi alhamdulillah belakangan sudah ada istilah restoratif justice ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan belum ada restoratif justice. Tapi memang restoratif justice ini juga sedikit sedikit kadang-kadang ambigu juga. Iya, ambigu juga kadang-kadang. Ada beberapa kasus tiba-tiba dengan alasan restoratif justice selesai keluar. Iya. Ya kan. Nah, ini harusnya yang restoratif justice ini lebih lebih difilterisasi dan dimaksimalkan. Misalnya ada yang ibu-ibu curi hasil kebun karena memang untuk makan, itu oke lah gitu ya Bang. Tapi jangan sampai nanti misalnya ada kasus pencabulan restoratif justice itu nggak ada sebenarnya kan. Ya kan? Restoratif justice yang buat-buat.
ini kita karena sudah berdamai, kita mengedepankan restoratif justice gitu ya. Tidak ada unsur-unsur yang harus di restoratif justice. Iya, ini videonya ada videonya ya, kita lihat. Dan di dalam kamar terdakwa dan Ricardo melakukan penggeledahan dan Ricardo menemukan pipet dan pompet, dan juga berangkas. Kemudian terdakwa memanggil Marzuki Ritonga untuk mengeluarkan berangkas dari dalam kamar menuju ruangan tengah, sehingga terdakwa Ricardo Hussein dan Marzuki Ritonga mengeluarkan berangkas di dalam pintu kamar menuju ruangan tengah. Kemudian Dudi Ekni meminta kunci berangkas kepada Mianti dijawab Mianti tidak ada, bongkar saja. Lalu Dudi melempar Toto Artono dan berangkasnya tidak terbongkar. Lalu terdakwa bersama-sama dengan Ricardo sudah masuk kembali ke dalam kamar dan disaksikan oleh Kepri bersama dengan Heri Gunawan Iswater di dalam kamar tersebut. Ricardo Hussein melihat bekas jejak kaki ke arah asbes pelapor. Lalu Ricardo Hussein keluar dari dalam kamar meminjam tangga pada Demianti, namun dijawab tidak ada. Kemudian terdakwa bersama dengan tim keluar ke dalam rumah, lalu rumah dikunci oleh Demianti dan permisi untuk ganti pakaian yang berada di seberang rumah yang ditinggal. Kemudian Ricardo Hussein melihat ada tangga di halaman rumah, lalu Ricardo mengambil tangga dan mengatakan kepada Demianti untuk mengambil kedua masuk ke dalam rumah yang telah terkunci untuk memiliki uang tersebut bersama timnya. Kemudian Ricardo Hussein ditanyakan kepada terdakwa. Ya, itu tadi potongan video saat sidang beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Medan ya, karena sidang yang terakhir ini di Pengadilan Tinggi ya. Iya, banding. Biasanya banding memang kita melihatnya dari direktori putusan aja gitu ya. Tidak ada ininya ya. Iya, langsung kita kan. Ya. Karena kita bukan orang dalam. Gitu. Ya, kita mungkin langsung saja ke reporter kita, ada Gita. Halo Git. Selamat sore Gita. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Iya. Sehat kan Git? Gita, ini oknum polisi yang diperberat hukumannya kira-kira ada berapa orang? Kemudian masing-masing dari mereka ini berapa tahun penambahan hukumannya? Silakan Git. Ya, memang semalam baru saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengeluarkan amar putusan banding terhadap 4 terdakwa yang merupakan oknum polisi Satres Narkoba Polrestabes Medan, yang mana Hakim PT Medan yang diketuai Zon Pantas itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Matredi dengan pidana penjara selama 5 tahun, sementara Dudi Efni dan Marzuki itu masing-masing 4 tahun penjara, sementara terdakwa Ricardo Hussein itu divonis 5 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Ricardo ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan juga dijerat dengan kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi, sementara terdakwa Matredi Naibaho itu dijerat dengan pidana kepemilikan psikotropika dan narkotika. Kalau Dodi Ekni dan Marzuki itu dinyatakan bersalah, terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam pasal 363 ayat 1. Demikian Bang Arai dan Bang Agus. Oh, berarti yang hukumannya agak berat ini karena sudah mencuri, menguasai narkoba gitu kira-kira ya. Oh, dan ya, benar Bang Arai. Dan yang diperberat ini ada 4 orang ya gitu ya? Ya, baru semalam dikeluarkan 4 orang, sementara itu untuk terdakwa lainnya terdakwa Toto itu kan sebelumnya di Pengadilan Negeri Medan divonis bersalah, divonis bebas oleh Majelis Hakim, sehingga jaksa penuntut umum melakukan upaya kasasi dan hasil kasasi putusan kasasinya itu belum keluar hingga saat ini, Bang Arai dan Bang Agus. Berarti ada satu lagi ya? Satu lagi. Yang perwira ya? Yang ya. itu Toto ini ya? Ya benar Bang Arai dan Bang Agus. Git, ini kan sebelumnya ya silakan dulu. Sebelumnya Hakim PN Medan yang diketuai Jari Simarmata itu memang memvonis rendah keempat terdakwa ini. Karena Hakim Jarihat memvonis terdakwa Matredi ini dengan pidana penjara 8 bulan 22 hari. Padahal sebelumnya jaksa penuntut umum itu menuntutnya selama 10 tahun penjara. Kalau terdakwa Marzuki dan Dudi ini juga divonis rendah 8 bulan 21 hari, yang sebelumnya dituntut jaksa itu selama 3 tahun masing-masing 3 tahun penjara. Untuk Ricardo sendiri juga beda 1 hari, divonis 8 bulan 22 hari, padahal sebelumnya dituntut oleh jaksa selama 8 tahun penjara. Saat itu usai 1 hari setelah Majelis Hakim Jarihat membacakan vonis terhadap
kelima terdakwa, besoknya kelima terdakwa ini langsung dinyatakan bebas karena memang sudah memenuhi amar putusan majelis hakim. Cuma beda satu berarti hari ya. Mereka semua ini sudah bebas ya? Iya. Berarti dengan adanya putusan ini, Git, mereka ditangkap lagi ya? Atau ditahan lagi ya? Harus jalani hukuman. Harus menjalani hukuman ya? Ya memang dalam amar putusan Majelis Hakim PT Medan ada perintah kepada jaksa untuk segera melakukan penahanan terhadap terdakwa ini. Saat dikonfirmasi semalam di Pengadilan Negeri Medan, Jaksa Penuntut Umum Rendy Tambunan yang menyidangkan perkara ini bilang ia akan segera melaporkan dulu kepada pimpinan untuk segera mengeksekusi keempat terdakwa untuk segera dijebloskan kembali ke jurisdiksi Bang Aray dan Bang Agus. Berarti perlu kita tanya ini apa keberanian Kajati Sumut ya, karena kan ini antar dua lembaga gitu kira-kira ya. Ini sejauh ini sudah ada belum keterangan apakah dari Kasipenkum atau dari Aspidum menyangkut eksekusi dari polisi-polisi pencuri ini gitu. Semalam memang sudah dikonfirmasi ke Kasipenkum Kejati Sumut, cuman dia memang agak slow respon seperti itu, Bang Aray. Tapi kembali wah, terganggu sinyalnya. Ditanya ke jaksanya semalam katanya masih mau. Nanti akan kami informasikan ke wartawan kalau misalnya sudah akan dilakukan eksekusi terhadap terdakwa. Iya. Mengenai yang dua lagi ini gimana gitu? Kan ada Ibtu Toto Haryanto dan satu lagi Bribka Ricardo Marbun yang juga divonis sorry kok jadi Marbun ya? Bribka Ricardo Siaan yang juga divonis 8 bulan 22 hari ya. Ini kasasi mereka belum keluar ya, Git? Untuk kasasi sendiri hanya satu karena sebelumnya divonis bebas untuk terdakwa Toto itu sendiri, Bang. Informasinya belum didapatkan apakah terbukti bersalah ataupun tidak, Bang. Nanti akan digali lebih dalam lagi terkait putusan. Jadi kalau divonis bebas ini gimana? Harus jaksa kan banding, Bang. Makanya menunggu putusan banding itu dulu. Oh iya. Tapi mereka ini dengan putusan banding ini nggak ada upaya melakukan kasasi ya? Ya sejauh ini belum ada informasi, Bang Aray. Namun memang di amar putusan Majelis Hakim memang ada perintah untuk segera melakukan penahanan terhadap 4 terdakwa ini. Jadi memang seharusnya kejaksaan langsung melakukan penahanan terhadap 4 terdakwa ini, walaupun mereka nanti melakukan upaya kasasi terhadap putusan banding. Jadi walaupun kata kasasi tetap ditahan ya? Iya, jalani dulu gitu. Betul. Ada lagi, Bang? Oke, kita terima kasih banyak. Barangkali nanti bisa dipantau terus apakah kapan ini eksekusinya, kemudian apakah nanti mereka yang maling ini ya, petugas maling ini akan kapan melakukan upaya kasasi lah kira-kira gitu ya. Poin pentingnya itu kapan polisi-polisi maling ini akan dieksekusi gitu kira-kira. Ya, terima kasih banyak kita. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sore Bang Aray dan Bang Agus. Ya. Nah itu kita ya. Jadi memang jauh sekali memang apanya ya. Ada yang dituntut makanya 10 tahun. Hakim Jarihat sebenarnya harus juga harus memantau ini sebenarnya. Komisi Yudisial harus memantau Hakim Jarihat. Kenapa jauh sekali ya dibebaskan gitu ya. Biasanya kan kalaupun itu lebih rendah dari tuntutan jaksa itu paling tidak separuhnya. Iya, separuh. Paling tidak ya. Tadi jaksa nuntut berapa? Ini Metredi Naibaho itu sebelumnya dituntut 10 tahun penjara. Minimal 5 atau 3 ini lah jadi ya. 8 bulan. Ya kan? 1 tahun pun tak sampai. Ada ya kan? Apa ini? 8 bulan 22 hari, yang lain 8 bulan 21 hari. Beda 1 hari. Ringan, ya kan? Ya? Kalau yang Ibtu Toto itu malah bebas, ya kan? Kemudian Marzuki Ritonga dan Dudi Efni itu kan awalnya masing-masing 3 tahun, dituntut 3 tahun tapi jadi 8 bulan 21 hari. Rata-rata di angka 21. 8 bulan 21 dan 22 hari. Sangat ringan ya. Apa yang membuat maksudnya apa ininya ya kan? Ya, makanya nanti coba kita tengok lagi apa pertimbangan dalam putusan. Ketika diketok kemarin itu ketokannya bersalah atau apa enggak ya?
Ya tentu bersalah kalau sudah kan? ada 8 bulan. Hanya 8 bulan ya. Iya, makanya nanti kita lihat di dalam pertimbangannya itu apa Bang? Apakah alasannya kooperatif gitu ya? Ini curi rambutan tetangga pun segini juga ini. Justice apa? Restoratif justice. Jangan-jangan dia restoratif justice. Apa restoratifnya kayak gitu ya? Mungkin ada pandangan duit bandar narkoba. Gitu ya. Mungkin ya. Ini duit bandit nggak apa-apa diambil gitu ya. Terduga bandar. Iya, terduga bandar nggak apa-apa lah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Bang, sampai sejauh ini terduga bandar itu tidak ditangkap. Makanya ini walaupun dia sudah agak rumit memang kasusnya ini. Panjang kan rentetannya, bahwasannya pertama kasus ini melibatkan 5 oknum polisi. 5 oknum polisi kemudian diseret ke pengadilan, dan dari pengadilan kemudian terungkap bahwasannya uang-uang 86 istilahnya, uang-uang terindikasi 86 ini justru sampai akhirnya melibatkan Kapolrestabes yang dicobot gitu kan, karena disebut juga 2 perwira yang lain ya. Iya, dan disebut bahwasannya uang-uang dari hasil tangkapan ini dipakai untuk beli sepeda motor hadiah dari untuk Babinsa. Babinsa. Nah, ini panjang sekali sebenarnya kasus ini, dan memang yang jadi pertanyaan adalah terduga bandarnya itu nggak ditahan gitu, dan uangnya ya karena disebut mencuri. Padahal terduga bandarnya itu melapor ke polisi ya. Iya kan. Uang saya dicuri Pak. Kenapa? Iya. Istrinya yang melapor. Iya kan. Kami dituduh bandar narkoba. Ya kan. Tapi uang kami diambil. Gitu ya. Oh ya, berarti uangnya yang diproses, yang terduga bandarnya tidak. Padahal sebelumnya sudah ditangkap, diamankan ini. Ada barang bukti, disebutkan waktu itu ada barang bukti yang ditemukan di rumah Jusuf alias Jus ini Bang. Makanya istrinya yang sempat dibawa, dan keluarlah uang awal untuk menyuap polisi, dan makanya istrinya bebas, rumah digeledah, ditemukan uang itu gitu. Makanya agak aneh sebenarnya kenapa si pelapor juga nggak ditahan kan, karena dia sudah sempat menyuap. Iya betul. Kan gitu. Makanya ini agak aneh. Aneh juga. Iya. Berarti besar. Maksud saya besar kasusnya. Besar kasusnya. Aku teringat film. Dan uangnya memang besar kan, 650 juta. Iya. Film ini kau tahu? Ingat? Training Day. Yang merampok ya, Denzel Washington. Iya, kan sama dibunuhnya semua ya. Mereka pura-pura skenario ya. Iya, mereka datang ke satu rumah bandar narkoba, mengambil suatu duit uang ini. Jadi uangnya $3 juta, 3 juta atau berapa ya, aku lupa ya. Yang dilaporkan 2 juta. 2 juta. Ditilep orang untuk 1 juta. Wah, kemudian para bandar dibantai seolah-olah terjadi tembak-tembakan ya. Ini kayaknya terinspirasi. Tapi ini langsung curi aja, nggak ada tembak-tembakannya. Iya, kurang skenario. Ya, kurang sedap. Karena kalau buat skenario selalu gagal. Waktu itu ada di Lapangan Merdeka ya. Betul. Yang filmnya itu nampak sekali. Itu kayaknya produsernya kurang lihai gitu ya. Kurang sinematografisnya kurang. Polisi dar. Tapi yang di dalam sudah gini gitu ya. Kapan digarinya ya? Aduh. Iya. Memang ini agak lucu-lucu. Kualitas sinetron sih. Iya. Indosiar. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan ya. Pertama menyangkut kelanjutan kasus KDRT oknum Polres Tapanuli Utara yang bertugas di Polsek Pahai Julu, Bribtu Franky, yang kemudian dijadikan tersangka saat ini dalam kasus KDRT karena beliau mengakui pernah menganiaya istrinya. Tapi belakangan Bribtu Franky mengatakan bahwa istrinya itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri, juga, melukai dirinya sendiri gitu ya. Dan itu yang kemudian turut dilaporkan gitu. Dan yang kedua menyangkut yang pertama tadi menyangkut postingan istrinya sempat hilang gitu dan sekarang sudah bisa diakses kembali. Ada lagi mungkin nggak deal waktu mediasi barangkali ya. Tadi dugaan juga reporter kita Morris yang ada di Tapanuli Utara menyampaikan bahwa ada kemungkinan bahwa pembicaraan yang kemarin soal perdamaian itu tidak mulus gitu. Tidak deal. Makanya muncul lagi itu. Mungkin karena dia merasa dipojokkan juga kan.
Iya. Karena kan sempat suaminya bilang saya yang dipijak-pijak gitu. Kau nggak jelas, ku posting lagi lah. Gitu mungkin ya. Makanya muncul lagi. Nah ini kasus selanjutnya kita akan tunggu bagaimana fakta baru dari kasus KDRT ini gitu ya. Agak itu yang seru juga nih. seru. Kayak kasusnya Bang Joni. Iya, tapi ini versi Taput. Takut ada marganya. Dan berita kedua tadi menyangkut masalah rumah sakit yang petugas medisnya teledor begitu ya, menyuntikkan paracetamol obat ya, yang melebihi dosis gitu ya, harusnya 300 mili jadi 1000 mili. Iya. Ya, walaupun itu paracetamol tentu bisa saja membahayakan bisa kan gitu. saja. Siapa tahu anak itu ya, punya semacam alergi gejala atau apa yang lain gitu ya. Dan yang bisa terkontaminasi sama obat itu. Untungnya tidak ada. Dan sayangnya memang pihak rumah sakit memilih bungkam gitu ya, tidak mau memberikan komentar. Ya. Artinya termasuk memang korbannya juga sampai saat ini tidak, barangkali sudah tidak damai. Ya, barangkali tidak ingin memperpanjang persoalannya. Sudahlah ya kan. Udah cair. Cukup. Maksudnya udah maksudnya suasananya sudah cair. Sudah mencair. Sudah mencair. Jadi ya sudahlah, enggak usah diperpanjang. Iya. Biarkan kami saja lah sudah. Iya gitu. Nah, gitu. Ya, sudah mencair suasananya. Itu berita yang kedua. Dan berita ketiga tadi menyangkut masalah sejumlah oknum polisi yang jadi maling uang gitu ya, uang barang bukti sekitar 650 juta yang sempat divonis ringan, tapi kemudian jaksa melakukan banding dan hakim di tingkat banding di pengadilan tinggi kemudian memperberat hukuman dari masing-masing polisi gitu ya. At least ya jadi separuh lah. Ya kan, dari 10 jadi 5 ya kan. Dan ini nanti kita akan menunggu bagaimana eksekusinya. Tapi yang dua lagi jadi lebih berat ya dari tuntutan kan? Iya. 8 bulan 21 hari jadi 4 tahun kan? Padahal tuntutannya 3 tahun. 3 iya. Makanya juga Ibtu Toto yang dibebaskan kan ini belum. Iya, ini kok bisa bebas ya? Belum Padahal yang paling tinggi kan? Iya, perwira lagi. Perwiranya kan malah bebas ya? Mungkin namanya perwira ya. Perwira ya. Mungkin tidak terlibat langsung. Ya, cuma ambil aja. Gitu ya. Iya. Nah, ini kita akan menunggu putusan banding dari Ibtu Toto ya. Karena bandingnya belum keluar dan kita juga akan menunggu eksekusi dari masing-masing terpidana ini. Ini kan sudah dipidana ya, jadi terpidana gitu ya, Bang. Walaupun langsung bebas ya. Iya. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk hari ini ya. Untuk Selamat Sore Medan. Tapi memang seperti biasa sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, ini ada kasus yang begitu sangat menonjol. Kasus yang melibatkan anak seorang kiai di Jombang ya. Nah, yang dituding melakukan pelecehan seksual terhadap 3 santriwati. 3 atau 5? 3. Kemarin 3, yang saya tahu 3. Apakah akan bertambah gitu ya? Nah, ini saat polisi melakukan upaya penjemputan paksa, sempat ada upaya penghalangan gitu ya, karena orang tua atau sang kiai merasa anaknya ini difitnah. Memang secara secara hukumnya seharusnya datang saja dulu. Kalau memang merasa tidak bersalah kan bisa nanti dibuktikan gitu kira-kira ya, Bang. Dalam pemeriksaan ya, kan sudah dipanggil untuk diperiksa ya. Betul. Tapi nggak datang. Minimal datang. Kalau memang merasa itu adalah fitnah, maka diungkapkan saja ke penyidik siapa orangnya kan selesai. Tidak sampai siapa yang memfitnah kan gitu kan, itu pertanyaan lanjutannya ya. Betul, saya dipitnah Pak, siapa yang memfitnah si ini. Kan? Jadi agar tidak ada kesan jadi kesannya kebal hukum gitu ya. Oh, ini kenapa dihalangi? Kalau memang tidak bersalah ya datang aja gitu kan. Ya kan tinggal proses pembuktiannya semua ini. Walaupun memang kalau kita berhadapan dengan hukum akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi menyangkut masalah seperti ini gitu kan. Ya tinggal datang aja gitu. Jadi nggak ada sampai yang ribut-ribut macam-mana gitu kan. 100 orang katanya ditahan ya karena persoalan. Saya khawatir sekali, Bang, karena kalau sudah menyangkut tokoh-tokoh yang menyerempet agama ini nanti ujung-ujungnya
jadi goreng-gorengan Penistaan. ini. Iya, bukan maksud saya bukan penistaan, maksudnya jadi ada yang dijelek-jelekkan gitu. Kiainya ini gitu-gitu. Jadi membuat apa ya? Memperburuk citra. Jangan mentang-mentang kiai. Ya, saya juga nggak pengen itu sebenarnya gitu. Makanya ya kooperatif aja gitu. Ya, mestinya. Iya. Masyarakat juga kenapa begitu banyak muncul desakan agar terlapor ini segera diamankan? Karena memang belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kayak misalnya siapa? Hendra atau Henry siapa? Yang 15 santri kan pernah juga yang sampai hamil. Kasus-kasus sebelumnya yang membuat masyarakat juga sebenarnya khawatir gitu. Oh, jangan-jangan sama kasusnya dengan yang kemarin gitu. Karena sering memang kan di institusi pendidikan, institusi sekolah, apalagi pesantren gitu ya. Kita nggak bilang semua, tapi ada beberapa kasus yang memang pernah terjadi di lingkungan institusi pendidikan agama gitu ya. Makanya mungkin muncul desakan itu gitu, Bang. Ya kooperatif aja, jangan sampai nggak mau. Info terakhir bagaimana? Sudah menyerahkan diri kan? katanya. Iyalah, lebih bagus gitu kan. Ngapain ngilang-ngilang? Ya kan, sebutkan kalau memang merasa itu fitnah ya. Pertanyaan berikutnya kan tentu siapa yang memfitnah. Iya, gitu. Ini yang memfitnah saya kan gitu kan. Biar sama-sama diperiksa gitu ya kan. Iya. Dan nanti juga santri-santri yang merasa yang namanya disebut pernah dilecehkan kan bisa nanti memberi keterangan ya kan. Dan tentunya santri-santri nggak boleh takut, santriwati lah khususnya nggak boleh takut. Ya jujur aja. Kalau misalnya dilecehkan, bilang dilecehkan gitu. Kapan, di mana tempatnya, agar juga bisa terungkap dan jangan ada lagi tindak asusila di lingkungan pendidikan, khususnya lingkungan pendidikan berbasis agama gitu ya. Tujuan orang tua tentunya menyekolahkan anaknya di tempat pendidikan yang berbasis agama agar terbentuk akhlak yang bagus gitu. Tapi kalau di lingkungan pendidikan pun tidak aman kan, ini kan susah gitu, Bang. Nah, mungkin itu saja, Bang, yang bisa saya sampaikan pada segmen Selamat Sore Medan ini ya, tanpa pada hari yang agak ramai sebenarnya kasus-kasus seperti ini ya. Di Inggris ada Perdana Menteri mengundurkan diri, di Jepang mantan Perdana Menteri ditembak dan kabarnya sudah meninggal dunia. Meninggal karena jebol katanya dadanya mantan Perdana Menteri gitu. Abe ya. Shinzo Abe. Iya. Nah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan sampai dari awal sampai dengan akhir. Bagi teman-teman umat muslim yang besok lebih dulu merayakan Idul Adha, kami mengucapkan selamat merayakan Raya Idul Adha. Selamat berkurban ya. Pak Ray berkurban nggak? Tahun ini saya tidak, Bang. Tidak ya. Ya itu saja ya. Saya akhiri. Kurban perasaan nggak? Enggak. Belum ya. Belum. Ada, tapi ada yang kurban perasaan. Oh. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.